Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hairunisa dari Prodi Administrasi Bisnis UT Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah logika dalam bentuk video. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut serta berikan contohnya. Term adalah konsep atau ide yang diungkapkan lewat bahasa. Term maupun konsep dibedakan atas 4 macam atau 4 kelompok, yakni pembagian term menurut konotasinya, yang kedua, pembagian term menurut denotasinya, yang ketiga, pembagian term menurut cara beradanya sesuatu, dan yang keempat, pembagian menurut cara menerangkan sesuatu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 dari macam-macam tersebut. Yang pertama, term berdasarkan konotasi. Term berdasarkan konotasi adalah pembagian term yang fokus pada makna tambahan atau perasaan yang muncul bersamaan dengan penggunaan suatu kata. Penjelasan konotasi biasanya bersifat subjektif karena bergantung pada pengalaman pribadi atau pandangan sosial masyarakat. Contohnya, kucing. Secara konotatif, kucing bisa berarti sesuatu yang lucu, imut, atau manja, meskipun secara denotatif hanya merujuk pada hewan yang berbulu. Yang kedua, term berdasarkan denotasi. Term berdasarkan denotasi adalah makna secara harfiah atau langsung dari suatu istilah yang merujuk pada objek atau fenomena yang jelas dan spesifik. Jadi ketika kita bicara tentang denotasi, kita mengacu pada definisi yang sudah ada di dalam kamus, yang tidak berubah-ubah tergantung pada konteks sosial atau pengalaman pribadi seseorang. Contohnya, meja. Denotasi kata ini merujuk pada permukaan datar yang digunakan untuk meletakkan benda. Yang ketiga, term berdasarkan cara beradanya sesuatu. Term berdasarkan cara beradanya sesuatu adalah pembagian istilah menurut cara beradanya sesuatu yang merujuk pada bagaimana kita mengklasifikasikan atau menggambarkan suatu objek atau konsep berdasarkan keadaan atau eksistensinya. Dalam pembagian ini, istilah dapat dibedakan dalam 2 jenis. Yang pertama, konkret, dan yang kedua, abstrak. Istilah konkret adalah merujuk pada objek, fenomena, atau hal-hal yang memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat, disentuh, atau bahkan dirasakan secara langsung. Contohnya, kucing. Hewan yang nyata dapat dilihat, diraba, bahkan bisa berinteraksi dengan kita. Sedangkan istilah abstrak mengacu pada hal-hal yang tidak memiliki bentuk fisik atau tidak bisa dilihat secara langsung dengan panca indera. Hal-hal ini lebih berhubungan dengan konsep, ide, perasaan, atau keadaan yang hanya ada dalam pikiran manusia. Contohnya, cinta merupakan perasaan emosi yang tidak bisa dilihat atau disentuh secara fisik, namun dapat kita rasakan. Pertanyaan kedua, menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika? Sesat pikir atau logical fallacy adalah bentuk kesalahan dalam penalaran atau argumentasi yang terlihat logistik di permukaan, tetapi sebenarnya keliru dan berputar. Kesalahan logika ini sering digunakan secara tidak sadar dalam debat, diskusi, atau tulisan untuk membujuk orang lain. Dalam argumen yang disampaikan tidak valid atau tidak relevan. Berikut cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari kesalahan logika. Yang pertama, pahami struktur logika dasar. Mengetahui perbedaan antara premis dan kesimpulan. Pastikan kesimpulan benar-benar didukung oleh premis. Yang kedua, evaluasi bukti secara kritis. Tanyakan apakah bukti ini relevan atau cukup kuat, dan pastikan apakah tidak ada informasi yang diabaikan. Yang ketiga, pisahkan emosi dari logika. Hindari menilai argumen hanya karena menyukai atau tidak menyukai pembicaraan. Yang keempat, jangan buru-buru mengambil kesimpulan.
Telusuri semua kemungkinan dan sudut pandang sebelum menyimpulkan sesuatu. Yang kelima, latihan dan belajar dari contoh. Pelajari berbagai jenis sesat pikir dan bias kognitif melalui diskusi, debat, atau membaca kritis.